Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat Adul Ummahku, semua orang pasti memiliki andil dalam perjalanan sejarah. Hanya saja segelintir dari mereka yang sanggup menorehkan tinta emas di dalamnya. Kiai Haji Kholili bin Hasbullah, penanggung jawab Ketua Umum PP Sidogiri PPS dan pengasuh PPI Adul Ummah Susukan Rejo, adalah salah satu pelaku sejarah yang sukses itu. Kegigihannya dalam memperjuangkan agama dan melestarikan uswah hasanah sangat patut dikenang, serta dijadikan teladan bagi generasi selanjutnya. Senin 18 Ramadan 1340 Hijriah, tanggal 15 Mei tahun 1922 Masehi. Suasana bahagia menyapa pasangan Kiai Haji Hasbullah bin Dahlan dan Nyai Hajah Muntama binti Asnawi. Pasalnya, pada hari itu anak kedua mereka lahir. Seorang putra yang diharapkan menjadi penerus sejarah dan penyambung cerita perjuangan pendahulunya. Bayi mungil yang diberi nama Kholili Manawi itu lahir di dalam pondok daerah sekarang PP Al-Islah Sidogiri. Dari sinar wajahnya sudah terpancar aura pemimpin dan figur panutan masyarakat. Sebagai satu-satunya putra lelaki, wajar jika Kholili kecil mendapat perhatian lebih dari abahnya dibanding kakaknya Nyai Mudrika dan adiknya Nyai Maknuna. Masa kanak-kanak Kiai Kholili tak jauh berbeda anak sebayanya, yakni gemar bermain. Hanya saja, kegemarannya terbilang langka untuk anak seusianya. Beliau senang menunggang kuda. Padahal menunggang kuda adalah permainan yang berbahaya dan relatif menakutkan. Begitu dekatnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuda. Di usia yang masih dini beliau sudah bisa membedakan antara kuda yang baik dan jelek dengan cara memperhatikan ringkikannya. Kiai Haji Kholili gemar menuntut ilmu sejak kecil. Di samping didikan yang baik, kesabaran dan ketelatenan orang tua sangat mendukung bagi perkembangan mental seorang anak. Inilah yang diterapkan sang abah pada Kholili kecil, sehingga Kiai Haji Kholili dengan mudah dapat menguasai ilmu yang diajarkan abahnya. Setelah dianggap cukup umur untuk bersekolah, Kiai Hasbullah mendaftarkan Kiai Haji Kholili untuk bersekolah di Madrasah Miftahul Ulum MMU Pondok Pesantren Sidogiri PPS tingkat sifir adalah jenjang pertama yang beliau tempuh saat itu. Berbekal kecerdasan dan pendidikan dasar dari abahnya, Kholili kecil sanggup merampungkan pendidikan ibtidaiyah dengan cepat. Setelah lulus tes, beliau diperkenankan mengikuti pengajian kitab yang diasuh Kiai Abdul Jalil. Masa kecil terus berjalan. Masa-masa itu Kiai Haji Kholili lewati dengan belajar dan bermain penuh dengan keceriaan. Ketika usianya genap 12 tahun, beliau harus merelakan kepergian sang abah untuk menghadiri izah. Meskipun usianya masih tergolong anak-anak, beliau tampak dewasa dan ikhlas menghadapi cobaan tersebut. Menelusuri masa-masa pendidikan Kiai Haji Kholili terbilang menyenangkan, karena dapat menggugah hati untuk terus semangat belajar. Seperti beliau, sejak kecil Kiai Kholili tumbuh di lingkungan dan keluarga pesantren. Tidak mengherankan jika kemudian sikap seorang santri menancap dalam kepribadiannya. Keberhasilannya dalam menuntut ilmu sangat tampak hingga ketika berumur 16 tahun. Beliau sudah dianggap mumpuni dan diminta Kiai Jalil untuk mengajar di MMU PPS. Ada yang mengatakan Kiai Kholili mempunyai ilmu laduni. Namun meski dirinya sudah cukup alim, kemauan Kiai Kholili untuk menimba ilmu tak pernah pudar. Ia tetap mengaji kepada Kiai Jalil.
sebelum diangkat menjadi guru di Madrasah Miftahul Ulum MMUPP Sidogiri. Kiai Holili muda pernah mempunyai kasab sebagai kusir dokar di kota Pasuruan. Akan tapi jarang ada orang yang mau memanfaatkan jasanya. Karena bagi mereka, Kiai Holili dan keluarganya adalah sosok yang dihormati. Sengkok adokar, adek orang senompak, orang banyak todus dek sengkok. Artinya saya menjadi kusir dokar, tidak ada orang yang mau naik dokar saya. Mereka banyak yang sungkan pada saya, demikian beliau mengisahkan keadaannya. Karena dirasa kurang cocok dan disuruh berhenti oleh Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadlil. Kiai Holili pun berhenti menjadi kusir dokar dan berkonsentrasi mengabdikan diri mengurus pendidikan di PPS. Selain menjadi guru, Kiai Holili menjadi kepala MMU Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Beliau menjabat kepala MMU Sanawiyah saat tingkat lanjutan tersebut pertama kali didirikan. Selama menjabat sebagai kepala MMU Sanawiyah, setiap hari beliau menjemput murid-murid ke rumahnya masing-masing. Karena jika tidak dijemput, seringkali mereka tidak masuk sekolah. Tahun 1949, Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadlil bermaksud menjadikan Kiai Holili sebagai menantunya. Tahun itu pula pernikahan Kiai Holili dengan Nyai marhumah dilangsungkan. Saat itu, Kiai Haji Holili berumur 27 tahun. Setelah menikah, Kiai Holili menetap beberapa lama di dalam Kiai Jalil, yang saat ini ditempati Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil. Setelah itu Kiai Holili beserta istrinya pindah ke dalam timur buka PP Al-Islah dan meneruskan membina rumah tangga. Setelah sekian lama menaiki bahtera rumah tangga, Kiai Holili dikaruniai 9 putra-putri, yaitu 1. Mas Aminullah, wafat kecil. 2. Kiai Haji Hasbullah Munim. 3. Mas Nurul Ulum, wafat kecil. 4. Kiai Haji Amir. 5. Kiai Haji Abdul Azim. 6. Ning Hajah Nuriyah. 7. Kiai Haji Rumanul Bustami. 8. Ning Haji Maratus Solihah. Dan 9. Mas Mahali, wafat kecil ketika masih tinggal di Sidogiri, di pondok daerah Kiai Holili berkeinginan untuk hijrah dan keluar dari desa itu. Beliau yakin dengan keluar, ilmunya akan berkembang. Sebagaimana yang dilakukan para pejuang Islam yang mayoritas mengembara dan keluar dari tempat tinggal untuk kepentingan berdakwah atau berdagang. Beliau beranggapan kalau santri tidak keluar untuk menyebarkan ilmu, maka ilmunya tidak akan berkembang. Untuk mewujudkan keinginan hijrah itu, Kiai Holili mempunyai 3 pilihan tempat hijrah. 1. Kangkungan Siar, Rembang. 2. Warung Dowo, sebelah timur Sungai Pohjentrek. 3. Desa Susukan Rejo. Mendengar kabar rencana pindahnya Kiai Holili, masyarakat Susukan Rejo sangat berharap beliau pindah ke sana. Sehingga pada suatu hari, salah satu warga Susukan Rejo sowan kepada Kiai Haji Holil Nawawi, meminta agar beliau memperkenankan Kiai Holili untuk hijrah ke desanya. Dan Kiai Holil pun menyetujui. Di sana sudah dipersiapkan rumah yang telah diwakafkan Bapak Ma'ruf dan Ibu Mukasana. Tidak hanya itu, masyarakat Susukan Rejo juga telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Kiai Holili. Susukan Rejo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pohjentrek. Dulu Susukan Rejo terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Susukan Rejo Barat dan Susukan Rejo Timur. Kiai Holili menetap di Susukan Rejo Barat yang kemudian diganti dengan nama Mojo Syami.
sebuah nama yang berasal dari bahasa Arab. Majasimi, jamak dari kata majsam, berarti tempat yang agung. Selanjutnya diambil padanannya dalam bahasa Jawa. Narasumber lain menyebutkan bahwa sebelum nama Mojocemi ditetapkan, Kiai Holili bertanya pada hadamnya, sebaiknya dusun ini diberi nama apa? Diberi nama Mojo saja Kiai. Mojo itu pohonnya kuat, kecil, buahnya besar seperti kelapa, tapi tidak bisa dimakan. Jawab hadamnya, ya sudah, diberi nama Mojocemi. Mojo itu pohon yang kuat, sedangkan semi itu baru, nanti lama-lama akan menjadi besar. Jawab beliau meyakinkan. Tepat hari Senin, tanggal 1 Januari tahun 1964 Masehi atau 15 Sya'ban 1384 Hijriah, Kiai Holili resmi pindah ke Susukan Rejo. Tujuan utama beliau pindah ke sana tak lain ingin membangun pondok pesantren, agar desa tersebut menjadi desa makmur dan berkah. Setelah setengah tahun Kiai Holili menetap di sana, masyarakat meminta izin untuk membangun madrasah, tapi permintaan itu tidak diiyakan oleh beliau. Kalau saudara Yunus mau mendirikan madrasah, silakan. Akan tetapi saya tidak berani, karena belum 1 tahun. Keberadaan saya di sini masih baru. Rasul baru bergerak di Madinah setelah 1 tahun hijrah dari Mekah. Dawuh beliau pada hadamnya yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Dawuh beliau ini menunjukkan bahwa ketika seseorang akan melangkah ke medan dakwah, sebaiknya ia terlebih dahulu mengenal lingkungannya dan mempersiapkan diri, sehingga setelah itu ia betul-betul siap berjuang di masyarakat. Berhubung masyarakat tetap bersikukuh untuk segera mendirikan madrasah agar anak-anak mereka bisa langsung menimba ilmu dari beliau. Akhirnya tepat tanggal 10 Zulhijjah 1384 didirikanlah madrasah yang hanya punya kelas sifir, yang untuk sementara ditampung di dalam yang kini ditempati Kiai Haji Rumanul Bustami. Kemudian pindah ke musola desa di Susukan Rejo Timur yang sekarang berdiri gedung SDN di sebelahnya, lalu pindah lagi ke Masjid Plugon. Baru setelah itu kembali lagi ke dalam beliau. Berpindah-pindahnya madrasah ini bertujuan agar masyarakat merasakan kehadiran madrasah yang baru dibangunnya itu, namun melihat anak yang bersekolah harus berpindah-pindah. Akhirnya Kiai Holili mendirikan gedung madrasah, pondok pesantren putra dan putri, Musala Putri, dan merenovasi Musola Putra yang terletak di depan dalam beliau. Proses itu dilakukan sejak 1966 hingga 1970 Tahun 1966 itulah tahun berdirinya pondok pesantren Kiai Holili, yang diberi nama Is'adul Ummah, artinya membahagiakan umat. Pemberian nama ini sesuai visi dan misi beliau, yaitu ingin menyelamatkan masyarakat dari kebodohan dan kesesatan menuju kebahagiaan sejati. Begitu pembangunan pondok selesai, perlahan banyak masyarakat datang mendaftarkan putra-puterinya untuk mondok di sana. Dan di antara guru-guru pertama yang mengajar di sana adalah Ustadz Nasi, Bapak Yunus Hanurul Bahri, Plugon Susukan Rejo, Bapak Malik Pelinggisan, dan Bapak Maat Sedodol Pelinggisan. Menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar makruf nahi mungkar, adalah prinsip yang selalu dipegang Kiai Haji Holili bin Hasbullah sampai beliau meninggal. Beliau sering mengadakan pengajian rutin di desa-desa, berceramah yang biasanya tentang akidah Islam. Tepat hari Senin 18 Ramadan 1401 tanggal 20 Juli tahun 1981 sekitar pukul 2 siang di kediamannya Kiai Haji Holili,
meninggalkan dunia yang fana ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Setelah kabar wafatnya beliau tersebar, lautan manusia datang dari segala penjuru. Mereka datang berbondong-bondong untuk memberikan penghormatan terakhir pada tokoh panutan mereka. Masyarakat Tusukan Rejo dan sekitarnya merasa terpukul saat ditinggal beliau untuk selama-lamanya. Dan tiba-tiba langit menjadi gelap, seakan-akan ikut berduka akan perginya sosok ulama yang gigih memperjuangkan agama. Padahal waktu itu musim kemarau. Beliau memang telah tiada, namun jasa, karya dan semangat perjuangannya kekal abadi sepanjang masa. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga, melestarikan dan meneruskan perjuangan beliau, meneladani tindak langkah dan mengikuti uswah hasanahnya sebagai bentuk terima kasih kita atas segala jasa-jasa beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.